Halo Sobat Outred, video ini adalah bagian pertama dari 3 bagian episode Game Track Day Experience. Jangan lupa nonton bagian kedua dan ketiga setelah video ini. Halo Sobat Road Ride, balik lagi di video Road Ride. Kali ini kita spesial di acara Game Track Day Experience. Nah, kali ini kita mau nyobain R15M yang versi standar nih sama R15M yang sudah dimodifikasi sama Parts Game A. Nah, seperti apa sih Parts Game A dan produk baru kali ini? Kita panggil salesnya, yaitu Ko Steven dan Ko Daniel. Halo guys, nama gue Steven, marketing director dari Yamaha SBW Motor Group. Dan welcome hari ini ke Sentul Track Day kita. Ya, lalu ada Mas Daniel. Ya, dan gua Daniel dari Gema Product Series, Busi Breeze, Maxwire dan also Regina Chain. Begitu. Oke, Sob. Jadi hari ini kita ada di acara Game Track Day Experience ya, support by Yamaha SBW juga pastinya. Nah, Ko Steven di sini tolong bisa dikasih introduction sedikit nggak Pak buat teman-teman road yang belum tahu sebenarnya R15 baru ini seperti apa sih Pak? Oke, welcome produknya. Ya semua para viewers Road Ride. Pastinya hari ini kita nggak di dealer, nggak Ya. di gudang, nggak di showroom. Lebih spesial lagi Pak? Hari ini lebih spesial karena kita hari ini ada di track, yaitu di Sentul. Pastinya hari yang begitu semangat banget dan ada teman-teman blogger juga. Di sini juga thank you banget Ko Daniel dari Gema nih. Sama-sama. Sekarang di Road Ride ada kokoh baru tambahan teman. Dan juga pastinya sebelumnya gue juga thank you sama Zuto Ride yang udah ngebantu transport Wih, ini semua. mantap, Yaitu Yamaha Executive Service. Oke guys, jadi mungkin udah without further ado, gue mesti bilang adalah welcome R15M atau R15 V4. Jadi R15 yang baru ini sekarang sudah hadir di Yamaha SBW dan juga sudah hadir di dealer yang ada di Jakarta pastinya dan sudah ready stock. Tapi kayak biasa guys, pastinya buat kalian yang buat nyari R15 brief introduction, kita keluar dengan dua tipe yang ada, R15M dan tipe yang standar. Di mana R15M itu merupakan tipe yang sudah ABS dengan beribu-ribu feature ya sebetulnya, feature yang bagus, dan juga dari R15 juga. Di mana warnanya R15 biasa ada yang warna racing blue, kesukaan Mas Irwan. Nih, racing blue. Lalu ada warna hitam. Nah, lalu juga ada yang tipe M di mana warnanya sesuaikan ya Mas, terawangan kita bener di Road Ride, yaitu the 60 years anniversary di super limited R15M. Super. Lalu kita juga ada yang pastinya R15M untuk yang warna racing DNA-nya dari Yamaha. Oke. Jadi kembali lagi Yamaha kali ini ngeluarin tipe motor yang bener-bener sporty banget. Dan sesuai ini ya Mas ya, info kita di tahun lalu di video-video road trip sebelumnya, di mana kalau tahun ini Yamaha pastinya adalah RDNA atau R Family, We Are Family. Dan pastinya guys juga kita lagi mau kerjasama dengan GMA, GMA Product, di mana kita ingin menaikkan antusias dan juga menaikkan pastinya semangat lagi untuk pembelian motor sport pastinya. Ditunggu ya. Yes, dan motor ini bisa lo dapetin di SBW pastinya mulai dari harga 38 jutaan sampai 44 jutaan, dan buat yang limited edition sebutlah harga kalian. Iya. Oke, kembali. Itu aja guys paling dari ya, gua. sip. Terima kasih Ko Steven. Jadi buat kalian yang masih penasaran detailnya, kita sudah buat first impression-nya, Pak. Yes, sudah ada first impression-nya. Yang belum hanya pojok dealer aja, nanti kita akan bahas juga gimana seberapa mudah dan seberapa nggak mahalnya lo bisa dapetin R15 di SBW. Gitu. Sip. Next-nya ada Ko Daniel dari Gema. Ini kita mau buktiin bahwa kalau motor baru itu dimodif seminimal mungkin tanpa harus ngorek-ngorek mesin itu juga sudah optimal ya Mas? Udah. Tuh, jadi bisa dikasih tau nggak Mas, ini yang di versi WGP ini apa aja sih modifannya? Boleh ya satu-satu dulu. Boleh ya. Jangan semua, kalau semua nanti bisa pusing kan. Oke, Oke. awal-awal kita di sini udah ada busi Breeze. Dipasang di sini yaitu X-Line AOR 12 X8. X8, oke. Itu kodenya. Nah, kita taruh di sini X-Line, itu dia udah berbentuk busi racing tapi dipakai untuk harian gitu. Nah, ini jadi performanya udah maksimal banget nih. Nah, abis itu kita juga udah ada Regina Chain nih. Regina Chain juga udah ada beberapa tipe. Beberapa tipe, yaitu dari tipe yang paling rendah yaitu 415, terus ada juga 428, terus 520, habis itu 525 dan 530 itu paling tinggi, paling gede. Nah, udah gitu yang ini kita pakainya yang 428 tipe urban. Oke, tipe urban. Nah, rantai Regina sendiri itu dari mana nih Mas? Made in-nya? Ini made in Italy. Italy ya?
Iya, Regina Chain ini made in Italy dan udah dipakai di MotoGP. Oh. Nah, jadi udah kalau misalnya dilihat ini besarnya nih, kan udah ada banyak nih motor-motor balap yang udah pakai juga. Wih, iya. Jadi rantainya rantai MotoGP ya, Mas ya? Rantai MotoGP nih. Jadi Gitu. udah terbukti banget kalau misalnya ini performanya udah tinggi sekali. Nah, sip. Lalu apa lagi nih, Mas? Nah, yang terakhir itu Maxwire. Di sini kita udah ada kabelnya nggak terlalu kelihatan ya kalau misalnya di Iya, kabel sini. karena Di sini terpasang Maxwire turbo booster untuk motor. Nah, apa sih Maxwire ini? Maxwire tuh kabel yang bisa ngedorong tenaga motor. Yaitu sebenarnya kita nggak sebutnya untuk aki sih ya. Kita lebih sebutnya untuk booster ECU. Booster ECU. Kemarin saya juga baru tahu kalau misalnya yang di boost sebenarnya bukan aki, yaitu ECU. Jadi otaknya kerjanya lebih cepat gitu, Mas. Oh, jadi, iya. Jadi makanya dirangsang motor-motor lebih cepat ya. Iya, torsinya di bawah kan lebih naik tuh, tarikannya lebih kencang. Nah, itu ternyata tuh booster ECU gitu. Nah, itu makanya juga membantu di sistem untuk kelistrikan dan pembakaran. Jadi lebih sempurna. Iya. Nah, untuk juga kalau misalnya aki juga ada performanya, dia juga membantu untuk kehidupan aki lebih long last. Oke, lebih tahan lama ya. Iya, tapi kita sebutnya ya booster ECU lah, karena ya emang torsi bawahnya dan kelistrikan semua ya kan ada di ECU untuk otaknya ini. Oke. Gitu. Nah, untuk pricing, Mas. Untuk pricing? Iya, dari busi dulu. Kira-kira yang dipakai ini busi berapa nih? Kalau busi X Line ini satunya 200.000. 200.000-an ya? Wih. 200.000-an. 200.000-an sudah bikin performa sport menjadi hampir racing ya? Betul. Gitu. Nah, itu udah berasa banget tuh. Itu baru busi bris doang Oke. performanya berasa. Nah, terus untuk Maxwire itu di harga 1 juta. Oke, 1 juta tuh berarti yang di kotak ya? Di kotak. Yang turbo booster ya. Turbo booster. Oke, berarti ya. Oke, Mas Daniel. Jadi untuk Regina Chain-nya ada di harga berapa nih, Mas? Nah, untuk Regina Chain ini harganya di 400.000-an lebih. Oke, 400.000. Nah, sekarang di sini kita tidak sendiri, tidak hanya kita trio kwek-kwek bertiga. Jadi kita juga mengundang blogger untuk nge-review ya, Pak. Yes, untuk pastinya. merasakan pertama kali gimana sih motor R15 ini yang sudah baru disponsori oleh GMA Racing ya, pastinya. Putih beda juga. Oke. Kita panggil pesertanya satu-satu, bisa mungkin dari Mas IWB dulu. Oke. Nah, jadi ini Nanyanya satu-satu nih. Ya, nanya satu-satu. Jadi kita tadi kan sudah hampir 100 lap tadi ya. Hampir 100 lap muter-muter. Berapa? 100. 200 lap. Oh, 200. Oke, jadi mau nanya impresinya gimana tadi setelah merasakan overall motor R15 dulu, baru nanti ke yang versi VGP sudah dimodif nih. Dari Coach Steven mungkin ada tambahan pertanyaan? Iya, Gitu, pertanyaannya sama ya Mas, masih awal-awal. Gimana nih menurut Mas IWB 15M on track? Pertama pertanyaannya itu dulu. Sekarang jawabannya jujur apa bohong? Iya, jujur dong. Kan kita nggak ngomongin masa depan. Iya. Kembali lagi. Yes. Jadi ya, ini buat sampainya nonton ya. Kalau boleh jujur, satu yang kita rasakan memang quick shifter nggak bohong Kang Mas. Jadi ini loh, ya Cak Stephen sama Cak Gil pun. Ya. Ketika kita shifting, itu kan kita nggak perlu narik kopling. Memang secara teknis akan memangkas berapa milidetik untuk shiftingnya tuh lebih rapat. Jadi terasa banget. Jadi ketika kita shifting, maksudnya di dep itu Kak, power itu nggak ada dropnya, blep gitu. Seandainya bisa downshift juga makin just gandes, tapi harga juga makin naik, tapi cukup lah ya. Waduh. Jadi untuk masukan gigi sama jajal aja, pasti beda rasanya. Berarti Mas IWB kalau sekarang motor 150 cc kalau nggak ada quick shift berarti udah nggak keren dong berarti ya sekarang ya. Saya nggak ngomong begitu. Oke, berarti setuju ya Mas ya kalau R15M telah membuat satu level baru kalau ini loh motor sport 150 cc itu yang mantep tuh segini loh Mas. Setuju nggak kira-kira statement saya? Kalau setuju nggak setuju pasti ya fitur nambah itu kita setuju. Wih, keren. Fitur ini akan memberikan persaingan yang sehat. Oke. Ada kompetisi. Widih. Kalau kita nggak setuju dengan fitur ya nanti lama-lama balik lagi zaman dulu kan. Yes, Jadi boleh. ini sebenarnya sudah standar baru ya, dan kita harapkan memang kedepannya lain-lainnya juga ngikuti. Oke. Karena 50 cc quick shifter ini secara teknis memang membuat motor enak, lebih padat Cak, core-nya lebih padat. Dan ide sangat suka adalah ini ya, handlingnya tetap dipertahankan walaupun secara looks-nya itu slim ya. Yes. Kita berpikir, oh slim ini sepertinya kok ngambang ya, tapi ternyata nggak kebukti. Jadi ketika kita lekuk gitu ya, walaupun ini ganjel ya. Waduh, ada yang ganjel ya, airbag di tengah ya berarti ya. Nah, tapi tetap ternyata ngikutin dia agility, jadi agile.
kanan, kiri, kita ngain tuh enak, stabil. Dan kita kan sudah tahu bahwa suspensinya juga yang R15 ini beda ya. Yes. Kita lihat dari bottom untuk suspensi upside-nya bawah itu sedikit lebih besar dibandingkan yang versi standar. Jadi memang kalau sampean ya duitnya sedikit merogoh dikit lah, tapi mendapatkan yang sudah lengkap Cak, mendingan yang M sekalian sebenarnya. Tapi standar juga oke, karena kan sudah quick shifter, tapi opsional. Opsional. Bisa beli di SBW pastinya. Jadi Mas WB setuju ya kalau yang standar beli quick shifter tuh setuju banget ya berarti ya. Setuju banget ya. Jadi Oke. gini, plus minus ya menurut WB Iya. ya. Karena gini, menurut saya pribadi, secara looks boleh lah, tapi standar itu juga cakep. Karena standar kan nggak banyak warna-warni. Yes. Kadang-kadang kita merasa dengan single tone color itu elegan. Oke. Itu rasanya, bener nggak? Oke, terakhir Mas pertanyaan dari Yamaha SBW adalah warna favorit kesukaan Mas IWB walaupun udah punya yang putih nih. Coba nanya dulu. Ya kemarin kan udah nafsu banget ya yang ini ya. Iya. Tapi ternyata pada saat tadi nge-track kok kayaknya cakepnya yang biru ya. Oh, berarti kerenan yang punya saya ya berarti ya. Oke, berarti Mas Gintur kita tidak salah pilih. Bisa tukar nggak? Aduh, oke siap. Nah, Tapi nggak apa-apa, ini kan limited. Oke. Limited itu spesial karena kalau sudah terbatas semakin lama disimpan semakin mahal. oke, siap. Oke, kalau gitu Gema mau nanya? Ya, Silakan. Silakan monggo. Mas Daniel. Cak Daniel, piye? Kalau mau tahu nih Mas, Ah. ini tadi kan udah nyobain nih produk-produk dari Gema. Yes. Gimana nih rasanya Mas? Oke, jadi teman-teman pasti tahu tadi ya perbincangannya teman-teman ini kita akan membandingkan standar, total standar pabrikan dan satunya menggunakan 3 komponen yang diganti dari Gema kan, sudah sebut tadi ya. Betul. Busi, grease, kemudian Maxwire untuk kabelnya, ya kemudian yang terakhir adalah dari rantainya Regina. Betul. Nah gini Cak, memang awalnya rada pesimis sih, walaupun banyak yang mengatakan jangan-jangan sugesti, tapi bener. Walaupun sugesti, tapi kok sugesti nggak mungkin 3 orang sugesti ya? Iya. Tadi nanya semuanya Banyak empat dong Mas, 4 Empat orang ya? Bener. Iya. Hari ini kita undang 4 blogger hari ini. Nah bener, 4 orang, tapi satu udah pulang, nggak usah lah. Ya udah. Dia buru-buru tadi Mas kayaknya. Ya waktu ini susah, oke nggak apa-apa. Kita bercanda loh ya, jangan nanti yang sensitif. Jadi gini ya, sebagai ilustrasi memang satu yang kita rasakan adalah feel-nya adalah lebih enteng ya. Tarikannya itu lebih padat, lebih enteng, dan yang terasa adalah pada saat kita konreng ya, kita rebah itu nggak tahu ya. Aku ngerasa lebih silent ya, untuk rasa dari perputarannya itu lebih silent. Kalau yang standar itu agak sedikit ada pada saat es kecil. Jadi es kecil itu kan kita low speed ya, kita downshift, kemudian kita nambah gigi, akselerasi penuh. Nah di situ terasa gitu, nggak tahu nih kuping saya terlalu tajam atau gimana. tapi yang ini silent. Nah, saya nggak ngerti nih. Pokoknya itu yang kita rasakan ya. Kemudian akselerasi ya, terasa lebih padat ya. Sebenarnya kalau secara teknis memang kalau kita upek-upek ya, kenapa begitu? Ilustrasinya gini aja nih ya. Kita sok-sokan ngerti tapi memang begitu seharusnya gitu. Silakan. Yang pertama, ini kan Maxwire. Secara material pasti lebih bagus. Bener nggak? Pasti Benar. beda dibanding standar. Pertanyaannya, kenapa standar kan bagus CBB, kenapa standar nggak kayak Maxwire ya? Sama mau bayar piro, ya kan? Benar. Ongkos produksi pasti lebih mahal. Yes. Dan untuk Maxwire, kalau saya gali-gali, memang materialnya itu lebih bagus. Artinya apa? Seperti jalan tol aja, Cak. Sama satunya gang sempit, ya kan? Kemudian dikasih jalan lebar tol, lempeng, pung, gitu. Itu yang kita ilustrasi ya, analoginya demikian, Cak. Dan memang terasa enak. Intinya enak aja. Saya nggak percaya, jajah sendiri, ya toh? Bener nggak? Nah, Mantep nih Mas Iwan nih. Iya, itu yang kita rasakan ya. Iya. Jadi kita jujur loh ini ya. Kalau nggak percaya suruh jajal sendiri. Jadi Bener nggak? R15 dengan produk-produk Gema sangat cocok banget ya Mas ya. Ya begitu kayaknya ya. Begitu. Jadi saya nanti GMA lah ya. Iya, 15 oke. saya. Siap. Oke. Oke deh, mantap, Oke ya. mantap. Sip. Oke. Terima kasih Mas Iwan. Thank you Mas Iwan. Ngono Cok? Eh, Gitu aja. iya, gitu Waduh, aja. Oke deh. Sukses selalu ya. Iya. Terima kasih. Nuhun. Nextnya kita panggil lagi peserta kedua, peserta Peserta kedua undangan Mang Kobay